Geger! Pengacara mereka yang bernama Ahmad Kozinudin pada akhirnya disingkirkan ya oleh timnya sendiri. Waduh, kocak bener. Lucunya ya, perseteruan ini sampai tercium publik. Emang pengacara ya Ahmad Kozinudin ini agak nggak waras ini kelihatannya ya. Bukannya seharusnya pengacara itu menyelamatkan kliennya, lah ini malah menjerumuskan kliennya ini sampai dapat hukuman berat. Waduh. Di saat yang sama ya, Roy Suryo ini lagi sibuk bener ya menyiapkan strategi ngelester barunya. Gimana mau selamat coba kalau timnya sendiri aja sudah kocar kacir seperti ini, dan malah pengacaranya ya jadi musuh dalam selimut. Waduh, gimana ini menurut kalian? Tanpa lama-lama yuk kita tonton saja videonya. Dr. Tifauziah Tiasuma atau Dr. Tifa angkat bicara terkait pemberitaan yang menyebut dirinya dan Rismond mencabut kuasa terhadap Ahmad Kozinudin dan timnya di kasus ijazah yang dilaporkan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Dr. Tifa merupakan salah satu dari 8 tersangka yang ditetapkan Polda Metro terkait tudingan bahwa ijazah Jokowi palsu. Dr. Tifa menegaskan bahwa informasi tersebut tidak tepat dan perlu diluruskan. Gimana? Menurutnya, istilah mencabut kuasa tidak sesuai dengan situasi yang sebenarnya terjadi. Sejak berakhirnya pendampingan tersebut, Dr. Tifa menyampaikan bahwa dirinya kini sepenuhnya didampingi oleh tim pembela penegak keadilan yang dikoordinatori Abdullah Al-Katiri dan Dr. M. Taufik. Lah Ahmad Kozinudin kemana, Dr. Tifa? Udah dibuang ya? Aduh. Ya mungkin mereka itu baru sadar gitu loh ya. Emang loh, dari kemarin bantuan ya dari Ahmad Kozinudin itu ya malah mirip dengan beban ya daripada yang ngasih solusi. Kocak banget emang, yang seharusnya nolong malah menjerumuskan kliennya ya mendapatkan hukuman berat. Waduh. Tifa ganti pengacara. Kenapa? Pecah kongsi kau dengan Roy Suryo? Kelihatannya Ini kenapa pengacaramu bilang untuk Pak Prabowo untuk menghentikan kasus kalian? Memangnya ada apa? kok ngemis? Bukannya kalian dulu yang koar-koar segala macam? Sudah takut kebenarannya akan terbongkar, begitu Bu Dokter? Makanya Bu Dokter, kalau setahu saya dokter tuh ngurusin pasien, bukan ngurusin ijazah. Sekarang udah bau-bau lantai penjara, udah di stop kasusnya begitu. Setelah mulutmu yang parah itu kemana-mana. Udah lebih baik begini Bu Dokter, saya ada saran ya. Saya ada saran. Itu tinggalkan aja semua teman-temanmu itu yang kacau-kacau itu ya. Tinggalkan dan minta maaf. Datang ke rumah Pak Jokowi, minta maaf. Minta maaf. Saya yakin pasti diterima kok. Saya yakin Pak Jokowi itu orang baik. Beliau berjiwa besar ya. Minta maaf kepada rakyat. Datang ke rumah Pak Jokowi. Kalau butuh kawalan, nggak apa-apa, kita hubungi, kita bisa bantu. Bareng-bareng kita ke rumah Pak Jokowi, minta maaf. Bu Dokter minta maaf di situ. Cium tangan dengan Pak D kita. Beres. Ya. Daripada ngikutin orang-orang itu nggak jelas. Jadi begitu ya Bu Dokter. Ya ini loh ya, ada salah satu netizen yang ngasih masukan untuk Dr. Tifa ke rumah Bapak Jokowi sana loh ya, minta maaf ya. Apa mau loh Bang?
Kebencian mereka ini sudah mendarah daging gitu loh ya. Kasih saran seperti itu adalah mental ini jelas. Masukan abang ya gimana ya, itu ya bagus sih, tapi mereka itu apa mau. Emang keras kepala ini mereka itu ya. Udah gimana ya, kebencian kepada Bapak Jokowi ini sudah ya di dalam hati yang paling dalam gitu loh. Dan hakim tidak boleh mengambil keyakinan kalau hakim tidak melihat ijazah Jokowi yang asli. Weh. Bambang tadi 100 tahun gak apa-apa, gak ada masalah. Pantesan. Di penjara 100 tahun gak ada masalah, tapi dengan keyakinan. Dan hari ini kalau kami mengambil perdamaian, itu sama saja kami melakukan deklarasi pengkhianatan terhadap seluruh rakyat Indonesia, dan itu tidak mungkin dilakukan terutama oleh Pak Roy dan Pak Rismon yang selama ini sudah meyakinkan kita. Saya mengatakan begini, sekali-sekali jangan lawyer bilang klien kami siap ditahan. Saya bilang bodoh. Penjara itu buat orang penjahat, bukan untuk orang yang kritis. Karena itu tidak bisa, saya bilang. Satu-satunya orang yang pada waktu itu mengatakan enak aja kalian ngomong-ngomong. Kalian ngomong apapun nggak ada konsekuensinya, benar nggak? Andi Aswan ngomong apapun nggak ada konsekuensi, saya ngomong apapun nggak ada konsekuensi, Faisal ngomong nggak ada konsekuensi. Tapi konsekuensi itu ada di tersangka. Semakin ditumbuk begini, maka tersangka yang akan menghadapi konsekuensinya, kan begitu? Makanya saya bilang enak aja kami siap. Jangan sekali-sekali lawyer bilang klien kami siap ditahan, jangan sekali-sekali. Ya. Tapi emang ya, si Ahmad Kozinuddin ini sukanya ngompor-ngompori gitu loh ya. Jadinya makin runyam itu, bukannya ngebantu kliennya, malah kayak bikin masalah ya, makin muter-muter gitu. Pantes ya publik ini bilang ini bukti kalau gaya mainnya justru nyusahin timnya sendiri si Ahmad Kozinuddin. Ya kelihatannya Roy Suryo CS itu ya udah sadar hal ini. Allah memberikan rahmat kepada Bapak yang kami cintai, Prabowo Subianto. Dengarkanlah hati nurani. Nice. Si Kurnia. Kenapa, jilbab Mbak? 6 meter, mulut ember. Hey. Kurnia sedang menasihati Bapak Prabowo Subianto. Kata Kurnia sambil menangis, ya kan? Allah memberikan rahmat kepada Bapak yang kami cintai, Prabowo Subianto. Dengarkanlah hati nurani rakyatmu, Pak. Kapan lagi? Tidak akan datang 2 kali, Pak. Masa itu akan sampai. Engkau akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang akan kau jawab di hadapan Allah Tuhanmu yang kau akui sebagai Robmu. Coba gak usah sibuk kau menasihati Bapak Prabowo Subianto. Kau nasihati aja diri kau. Nah, Ini untuk diri kau sendiri. Ya, tukang fitnah, mulut ember, hati iblis. Kau tanya diri kau nanti apa yang akan kau jawab di hadapan Allah atas tuduhan kau, fitnahan kau, hinaan kau kepada Bapak Joko Widodo. nah bener. Itu yang kau tanya. Masalah Bapak Prabowo Subianto yang nggak usah kau urusin. Gak usah sok menasihati presiden. Tak ada kapasitas kau di situ. Kau hanya sampah masyarakat. Membuat keonaran di negara Republik Indonesia ini. Gak usah jilbab kau panjang-panjangkan. Hati kau penuh kebencian. Taubat kau sebelum terlambat. Nah, Minta maaf kau tuh kepada Bapak Joko Widodo. Karena berat nanti pertanggungjawaban kau nanti di akhirat. Apa yang akan kau jawab kepada Allah nanti mengenai tuduhan kau, fitnahan kau, hinaan kau kepada Bapak Joko Widodo. Itu yang kau pikirkan. Bukan malah mengurusi Bapak Prabowo Subianto. Sekali lagi, kau tidak punya kapasitas untuk menasihati presiden di negara Republik Indonesia ini karena kau bukan siapa-siapa. Kau hanya sampah masyarakat. Jilbab 6 meter, hati kotor, mulut iblis. ya inilah ya salah satu netizen ini langsung menapuk Kurnia ya, yang tiba-tiba menasehati Bapak Prabowo Subianto dan minta Bapak Prabowo untuk berpihak ke rakyat katanya. Rakyat yang mana? Rakyat yang kerjaannya cuma nyerang Bapak Jokowi itu. Aduh, bener-bener kocak ini. Ya netizen satu ini tadi sampai menyebut mulut ember ini. Waduh. Mungkin pasal itu bisa aja diterapkan kepada yang lain. Cuman ketika diterapkan ke saya kan hal sangat lucu. Kemarin ada satu pertanyaan yang sangat bagus. Sebutkan akun media sosial yang Anda miliki. Langsung saya ketawa.
saya tidak punya akun. Apa yang salah dengan pertanyaan? Itu kan pertanyaan konfirmatif sifatnya. Undang-undang ITE khususnya pasal 32 dan 35 menyasar akun, dan di situ orang membuat dapat diaksesnya, dapat mentransmisikan, kemudian memanipulasi, mengirimkan kembali. Nggak ada kalau nggak punya akun. Jadi gimana? Kan orang lain yang punya akun. Masyarakat Indonesia, publik dengan gampang bisa melihat ya Mas Roy dan kawan-kawan di depan publik, di media-media, ya banyak sekali memang mungkin bukan akunnya sendiri. Nah, itu sudah bukan akunnya sendiri, selesai. tetapi ya diundang oleh akun-akun media ataupun media YouTube segala macam. Nah, di situ kan yang mempraktekkan itu. Nah, yang mempraktekkan perbuatan-perbuatan tanda kutip, kalau kan disangkakan manipulasi tadi, nah itulah yang menjadi laporan. Ya. Nah, kemudian kasihan medianya, Mas. itu yang disetujui kalau oleh ada podcast, kemudian podcastnya penyidik. diundang ditersangkakan, televisi diundang ditersangkakan, kan? Dan pertanyaan menarik, apakah Anda datang sendiri atau diundang? Ya jelas kan? Dan tidak ada niat saya untuk datang ketika saya diundang. Itu selesai. Ya ini loh ya trik Roy Suryo ya untuk bisa bebas dari jeratan hukum. Aduh, jurusnya ini lama banget ya, kawak gitu. Aduh, netizen aja udah hafal pola kayak gitu, Roy. Hah? Tinggal tunggu waktunya aja ya. Kalau benar-benar gak ada salah, ya gak usah ngeles muter-muter seperti inilah ya. Tapi kalau mulai cari alasan macem-macem, alasan aneh bener, ya makin kelihatan ya paniknya Roy Suryo ini. Waduh. Enggak mengklaim bahwa mayoritas publik itu setuju dengan langkah Roy Suryo, belum tentu juga. Udah jelas. Buktinya juga 83% masih mendukung Pak Jokowi, gitu loh, dari hasil dari Burhanuddin Mutadi. Jadi maksud saya sudah. Ini nggak punya data. Udahlah, capek lah kan gitu ya. Kalau memang tidak berhenti, berhenti lah. Kan gitu. Yang berhenti ya Roy Suryo dan kawan-kawan lah, Pak Jokowi. Oke, baik, saya ke Pak. Ya, Roy Suryo kuplak ya. Buang ke Nusa Kambangan bikin gaduh saja. Waduh. Bukannya fokus sama bukti ya, malah sibuk nyari alasan sana sini. Hah? Ada. Memang ya. Gimana ini menurut kalian ya? Gimana coba kalau sudah seperti ini? Ya pantesan aja lah ini si Roy Suryo ini makin hari makin apa ya, nggak ada yang percaya sama orang satu ini. Aduh. Gimana ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe channel Perspektif, dan kita lanjutkan saja video berikutnya. Diva, Roy dan Rismond bukan peneliti, hanya berkedok peneliti. Yes. Orang-orang ini sebenarnya pada saat dipanggil ya sebagai tersangka pada saat pemeriksaan kemarin itu ya sudah tidak bisa bicara lagi sebenarnya. Itu yang saya terima dari teman-teman ya di Polda. Ya, mereka sudah dibeberkan bukti-bukti dan mereka cuma bisa nyengir asem. Mereka semuanya ini 8 orang ini sadar mereka tuh sudah melanggar hukum. Mereka sudah memfitnah Pak Jokowi. Mereka sudah merendahkan dan mencederai nama baik Pak Jokowi. Tapi mereka hanya mencoba mencari alibi, mencari ruang untuk menghindar dari tuduhan itu. Pasti mereka akan mengulangi perbuatannya apa? Mencemarkan nama baik. Menuduh dengan tanpa dasar itu disebut fitnah. Terus mereka lakukan. Artinya apa? Pada saat pemeriksaan kedua, saya yakin 1000% teroris ini ya akan langsung ditahan. Trio RRT bukan peneliti, hanya berkedok peneliti. Mereka sadar ya sudah melanggar hukum. Makanya nyari alibi ya buat bisa bebas. Pokoknya bukan apa ya, bukan riset gitu loh.
tapi riset-risetan. Dari jauh aja udah kelihatan ya, lebih banyak dramanya daripada datanya mereka itu. Aduh. Iya, itu justru sangat memalukan. Memalukan sekali. Seperti contoh kan, orang tua saya maling. Saya cerita sama lu, tahu nggak ini orang tua gue ini maling, kata gitu. Yang malu siapa? Adik-adik saya, keluarga saya semua malu, termasuk saya sendiri. Kalau dia ngomong bahwa ini presiden saya dulu itu nggak bener, yang malu siapa? Bangsa Indonesia yang malu. Itulah yang harus semua pemirsa dalam hal ini siapapun itu sebaiknya itu berpikir dengan hati nurani. Menjelek-jelekan mantan presiden. Saya tidak kenal Pak Jokowi, saya tidak ada hubungan sama sekali ya gitu, nggak ada kaitan sama saya kan gitu kan. Tapi menurut saya senang tidak senang beliau itu 10 tahun jadi presiden Republik Indonesia yang wajib kita hormati. Kesalahan pasti, dunia itu tidak ada manusia sempurna kan. Dalam hal ini yang benar-benar sempurna itu hanya Nabi, sedangkan Nabi kan sudah tidak ada di dunia. Ya kita harus azan dari ini. Termasuk saya, termasuk siapapun pasti ada kesalahan. Termasuk presiden yang mantan maupun presiden dulu-dulunya juga pasti ada kesalahan. Ya. Mereka gerombolan RRT yang nuju Bapak Jokowi sudah membuat malu negara. Ya, langsung ditapuk praktisi hukum Frederiks Yunadi. Ya, yang membocorkan bahwa gerombolan RRT ini yang membuat malu negara. Ya mau kritik boleh-boleh aja gitu loh ya. Tapi kalau gaya dan isinya kayak gini, ya jangan kaget ya kalau ya publik ini malah ngetawain kalian itu. Bukannya kelihatan pinter, malah kayak tim yang hobi banget gitu loh ya, cari ribut tapi nggak siap gitu kalau nerima balasan balik. Waduh. Gerombolan RRT ini ya emang dari awal memang penuh drama ya kan. Katanya pengacaranya ini tadi dibuang. Timnya ribut sendiri. Klarifikasi mereka ini nggak jelas ya kan, sampai akal-akal ngeles biar kelihatan benar dan bisa bebas dari hukum gitu maksudnya. Aduh. Bukannya makin meyakinkan, yang ada makin kelihatan ya kalau mereka ini sedang panik bener. Waduh. Gimana ini menurut kalian ya? Gimana coba kalau sudah seperti ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan itu tadi sedikit informasi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Jangan lupa subscribe channel Perspektif, dan jangan lupa juga share video ini ke grup-grup WhatsApp atau yang lainnya itu. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Sekian dari saya, terima kasih.